Terima kasih kami ucapkan kepada rekan-rekan guru sekalian yang telah sudi meringankan langkahnya untuk hadir dalam komunitas belajar kita di sekolah yang kita cintai ini. Adapun tertib acara kita pada siang hari ini yaitu pembukaan oleh saya sendiri, kemudian pembukaan atau kata-kata sambutan pembukaan oleh Ketua Komel SMP Negeri 1 Aignatas, yaitu Ibu Martina Rosana. Kepada Ibu, waktu dan tempat kami persilakan. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Wakil Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru, Bapak narasumber. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya untuk membuka komunitas belajar kita pada siang hari ini. Jadi untuk siang hari ini kita akan melaksanakan komunitas belajar kita yang kedua, yaitu seminar mengenai diseminasi budaya positif dan juga penerapannya di sekolah. Jadi kami sebelumnya mohon maaf kepada Bapak Ibu Guru yang seharusnya seperti kemarin juga saya bilangkan bahwa Bapak Kepala Sekolah yang seharusnya membuka komunitas belajar kita pada hari ini, tapi karena ada keperluan yang mendesak sehingga Bapak tidak dapat hadir. Jadi saya yang membuka. Jadi di sini kami sangat berterima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu Guru. Walaupun kami membagi komunitas belajar kita menjadi dua kelompok dikarenakan Ibu Eka dan juga Bapak Silaban harus mendokumentasikan diseminasinya. Oleh karena itu komunitas belajar kita khusus untuk seminar kali ini itu dibagi dua kelompok. Kami sangat berterima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu Guru. Saya harapkan di sini untuk seminar kita kali ini khususnya untuk diseminasi budaya positif, kita akan mengetahui nanti budaya apa saja yang harus kita biasakan di sekolah kita untuk membentuk karakter anak didik kita. Seperti yang saya bilang juga semalam bahwa untuk indikator yang kita pilih itu adalah mengenai psikologis dan juga manajemen kelas, dan itu sangat sinkron sekali ataupun sangat berhubungan sekali dengan budaya positif. Kita tahu siswa dengan banyak karakter yang unik dan juga beragam, nah pastinya perlu ada suatu trik ataupun tips untuk menghadapi anak-anak didik kita, permasalahan-permasalahan yang ada khususnya di lingkungan sekolah kita. Jadi saya harapkan seminar ini bermanfaat bagi kita semua dan bisa kita aplikasikan bukan hanya di dalam kelas tapi juga di luar kelas, sehingga nantinya anak-anak kita bisa mendapatkan kenyamanan di sekolah, sehingga sekolah bukan lagi tempat yang menakutkan tetapi menjadi tempat yang menyenangkan bagi anak-anak kita. Saya rasa itu saja yang bisa saya sampaikan. Dengan ini komunitas belajar seminar untuk diseminasi positif dan penerapan sekolah kita buka. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih, selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu. Sekarang acara selanjutnya yaitu marilah kita dengarkan paparan tentang diseminasi budaya positif dari narasumber kita yaitu Bapak Danson Silaban. Kepada Bapak, waktu dan tempat kami persilakan dengan segala hormat. Ya, selamat siang Bapak Ibu Guru seluruhnya. Ya, dalam kesempatan kali ini saya akan menjadi narasumber di komunitas belajar kita. Sebelumnya, Bapak Ibu pastinya sudah kenal dengan saya kan? Ya, Bapak Ibu sekalian, gak usah dengar fokus lihat fotonya. Ya, itu foto waktu zaman elit. Sekarang zaman jahiliyah. Dikarenakan
di sini saya akan menyampaikan berbagi pengalaman ataupun pengimbasan apa yang saya dapatkan di program Guru Penggerak. Jadi di sini diseminasi budaya positif dan menerapkannya di sekolah. Jadi di sini saya akan berbagi kepada Bapak Ibu, bukan menggurui, bukan mengajari. Hanya saja saya lebih tahu mungkin ya kepada Bapak Ibu guru sekalian. Jadi di sini bukan ajang untuk mengajari Bapak Ibu, tetapi berbagi dan mendiskusikan apa yang telah berjalan di sekolah kita, bagaimana menerapkannya, kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Langsung saja Bapak Ibu, di sini ada beberapa pertanyaan pemantik dari yang namanya budaya positif. Di sini dikatakan bahwa hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kira-kira Bapak Ibu sekalian setuju nggak dengan pernyataan yang nomor 1 ini? Bu Astri, bagaimana tanggapan Ibu? Setuju nggak Ibu dengan pernyataan nomor 1? Belum tentu sih Pak. Ya belum tentu. Kalau Bu Narti, kira-kira bagaimana pendapat Ibu dengan nomor yang 1? Setuju atau tidak Ibu? Ya, setuju Ibu ya. Kemudian pemberian hukuman dengan hal yang positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan kedisiplinan anak. Setuju atau tidak? Oke, rata-rata Bapak Ibu setuju ya. Kemudian yang nomor 3, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Iya, jadi ini dia yang namanya yang perlu kita luruskan persepsi-persepsi kita selama ini. Jadi bukan menurut saya Bapak Ibu, menurut budaya positif yang seharusnya, jadi kita ini mencoba untuk memperbaiki, kan begitu Bapak Ibu, mencoba untuk memperbaiki yang selama ini kita anggap benar, belum tentu benar. Menurut si budaya positif itu, ketiga pernyataan ini salah Bapak Ibu. Kenapa seperti itu? Kita lihat di selanjutnya. Budaya positif itu yang pertama, disiplin positif dan nilai kebajikan yang universal. Inilah dia materi-materi yang saya sampaikan. Kemudian perubahan paradigma, stimulus respon, teori kontrol. Jadi di sini siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol di dalam kelas? Menurut Bapak Ibu, yang memiliki kontrol biasanya yang diletakkan guru kan? Guru adalah pelaku utama di dalam kelas, kan seperti itu Bapak Ibu. Iya, jadi terkadang kita otoriter yang seharusnya tidak, ya Bapak Ibu. Jadi di sini kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kenyataannya tidak bisa seperti itu. Gak mungkin saya paksakan misalnya Bu Narti harus seperti yang saya mau, kan begitu. Kemudian perilaku buruk dilihat dari sebagai suatu kesalahan orang lain bisa mengontrol saya. Di sini semua perilaku itu memiliki tujuan. Contohnya Ibu Novi misalnya, dia melakukan sesuatu yang pasti ada alasannya. Soalnya Pak Rizky melakukan kesalahan misalnya, tiba-tiba langsung saya hukum nih, tanpa saya misalnya konfirmasi. Padahal misalnya dia terlambat dikarenakan pada malam harinya dia mengurus orang tuanya yang sakit, sehingga dia terlambat banget datang ke sekolah. Tapi saya langsung menghukum dia misalnya. Itu fair gak menurut Bapak? Begitu yang terjadi selama ini, yang tidak seharusnya merupakan kita lakukan. Jadi di sini teori kontrol yang sesungguhnya itu kita lebih yang namanya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi kita itu menciptakan pilihan baru kepada anak didik kita yang memberikan solusi. Kira-kira seperti itu. Lanjut. Di sini disiplin positif
menurut William Blazer. Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi di sini seperti yang saya kasih tahu tadi, hukuman tidak mendisiplinkan anak. Ya, tapi mungkin juga anak-anak kita itu karena terpaksa, karena di bawah tekanan, makanya melakukan yang kita suruh. Kita kira seperti itu. Di sini kita tidak dapat mengontrol orang lain, tapi diri kita yang bisa mengontrol diri kita. Kemudian semua perilaku memiliki tujuan. Itu yang seperti saya bilang tadi, semua orang itu memiliki alasan tersendiri tentang apa yang sudah dilakukannya. Kemudian model berpikir menang-menang, kolaborasi, konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi di sini ketika ada masalah kita melakukan win-win solution, ya. Jadi dia beruntung, kita beruntung. Kemudian realitas kebutuhan kita berbeda, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Oke, jadi di sini inilah yang namanya bagan atau mind map dari disiplin positif menurut William Blazer. Kemudian saya lanjutkan. Di sini ada kata disiplin. Jadi ini saya rasa sudah sangat sering kita dengarkan, disiplin. Jadi pengertian disiplin yang sebenarnya adalah di sini belajar. Berasal dari bahasa Latin, disiplina adalah belajar. Tapi kita sudah sering menyalahartikan kata disiplin. Oke, menurut Bu Tangkap, apa kira-kira disiplin yang sudah kita terapkan di sekolah? Betul nggak dengan disiplin yang belajar yang di sini, atau berbeda dengan kata disiplin di sekolah kita? Berbeda. Ya, tak berbeda kan? Jadi di sini disiplin itu artinya belajar. Tapi kenyataannya di lapangan selama ini disiplin itu belajar kira-kira Bapak Ibu lebih ke peraturan, mengikuti peraturan kan seperti itu Bapak Ibu. Di sini juga disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia gali. Kemudian dalam budaya kita makna disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Jadi terkadang di sini anak-anak kita itu melakukan tapi tidak nyaman karena ada yang namanya unsur tekanan. Padahal sebenarnya di sini disiplin itu bisa dikatakan menggali potensinya menuju sebuah tujuan. Kira-kira seperti itu. Kemudian disiplin positif. Budaya kita didisiplin bermakna menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain mendapatkan kepatuhan. Ini yang terjadi di kita. Ini yang terjadi di kita sudah lari dari sebenarnya dari pengertian disiplin yang awal. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Kemudian nilai-nilai kebajikan yang universal, ya, nilai-nilai kebajikan yang universal. Jadi di sini ini seharusnya yang kita terapkan. Nilai-nilai kebajikan itu berarti kalau dia dikatakan nilai, ada kalau dia di masyarakat ada dia nilai dan norma. Nilai itu adalah sesuatu yang dianggap penting oleh tatanan masyarakat. Misalnya nih, saya buatkan contohnya, contoh nilai. Ada 2 siswa. Yang satu datang tepat waktu jam 7 pagi. Yang kedua siswa datang jam tengah 8. Mana nilai yang tepat? Pasti yang datang jam 7 kan Bapak Ibu. Dari nilai ini maka diciptakan yang namanya norma. Norma itu adalah suatu aturan yang membuat keteraturan dalam masyarakat atau instansi tertentu. Jadi di sini nilai-nilai kebajikan yang universal itu setiap perilaku ataupun perbuatan memiliki tujuan. Kemudian mengenai nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun. Jadi seperti yang saya katakan tadi, hukuman itu
memang menciptakan yang namanya keteraturan ataupun kepatuhan, tapi jangka pendek. Misal saya hukum misalnya anak didik kita satu, dia akan mau mungkin melakukannya di lain hari, tapi sama saya aja. Ketika Bu Marti masuk, diulangi. Ketika Bu Malau masuk, diulangi juga. Itulah dia namanya hukuman itu tidak mendidik ataupun dia di situ lebih ke motivasi ekstrinsik, motivasi dari luar. Jadi ada dia yang namanya melakukan sesuatu itu, ada yang namanya tujuan lain dia, biar terlepas dari hukuman, mendapatkan penghargaan, ataupun biar diakui orang, kira-kira seperti itu. Jadi di sini kita mencoba dan berusaha untuk membangun motivasi intrinsiknya, motivasi yang terbangun dari dalam dirinya sendiri. Jadi motivasi yang paling kuat itu ada orang pintar mengatakan bukan motivasi dari orang lain, tapi motivasi yang muncul dari diri kita sendiri. Kalau sudah dari diri kita sendiri yang muncul, itu tidak bisa digoyahkan oleh siapapun. Kira-kira seperti itu. Di sini nilai-nilai kebajikan yang universal itu sebenarnya sudah kita terapkan, sudah berjalan 2 tahun di sekolah kita. Ya, jadi terobosan itu melalui P5 yang sudah kita lakukan, di mana tujuan di P5 itu adalah dimensi yang 6 biji ini. Bukan sebenarnya di kognitif dia sebenarnya, tapi lebih ke pendalaman dimensi dari P5 itu tersebut yang 6 ini. Jadi itu tujuannya sebenarnya. Jika yang 6 ini sudah bisa dilakukan dan sudah bisa yang namanya diterapkan, maka keyakinan kelas menjadi budaya-budaya positif yang sudah berlangsung di sekolah itu akan berlangsung juga dengan baik. Ini selanjutnya teori motivasi perilaku manusia. Oke, ini dia agak menarik dia. Jadi motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman. Contoh, saya datang ke sekolah setiap harinya sebelum 7.30. Supaya apa? Supaya tidak ditegur oleh kepala sekolah. Karena saya paling risih ditegur kepala sekolah. Kira-kira seperti itu. Itu dia motivasi eksternal. Itu tidak bertahan lama. Jadi seandainya kepala sekolahnya tidak menegur, apakah saya akan terlambat? Kira-kira seperti itu ya Bapak Ibu. Jika tidak ada misalnya orang yang mempedulikan saya, tidak ada yang menegur, tidak ada yang mengingatkan, apakah saya tetap melakukannya? Tentu tidak, Bapak Ibu. Kemudian di sini untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, contohnya ingin mendapatkan penghargaan ataupun hadiah. Contoh, Bu Maria datang selalu tepat waktu ke sekolah, biar dia diakui, biar dia nanti dapat jabatan misalnya dipromosikan menjadi wakil kepala sekolah. Karena iya, karena orang paling disiplin di sekolah. Karena seyogianya guru itu kan ditiru dan digugu, kan gitu Bapak Ibu. Digugu dan ditiru. Jadi dia menerapkan yang disiplin tadi supaya dia mendapatkan penghargaan. Jadi motivasi kita di sini berbeda-beda Bapak Ibu. Ya, ada juga di sini untuk menghargai diri sendiri. Menghargai diri sendiri dalam artiannya saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Jadi posisi kita sebenarnya masih ada di sini. Posisi kita, saya tidak bilang semuanya ya. Saya tidak bilang semuanya. Termasuk saya masih di posisi ini. Tapi kita akan berusaha untuk mencapai posisi yang nomor 3 ini. Ini yang seharusnya kita lakukan Bapak Ibu. Karena dalam artiannya seperti ini. Ketika misalnya Bu Tanta, kenapa kamu terlambat terus? Bullshit. Ibu aja dalam 6 hari seminggu 5 kali terlambat. Mampus gitu. Ya kan? Karena semuanya dimulai dari diri kita sendiri. Dalam artiannya seperti ini.
perubahan-perubahan yang ada di sekolah kita, di instansi kita, pasti dimulainya dari diri kita sendiri. Mustahil saya bisa ngomong sama Bu Maria sama Bu Tangga, misalnya, Bapak Ibu nanti tiket hari Senin cepat datang ya, padahal saya tidak pernah cepat datang. Mustahil saya didengar. Habis seandainya saya nyampe jam 7 terus setiap hari Seninnya, ketika Bu Maria terlambat, pasti disengat lihat saya. Pasti seperti itu kan. Dan ketika saya misalnya memberikan tugas tambahan sama Bu Tangga misalnya, Senin mohon cepat ya Bu untuk membariskan anak-anak, pasti dia akan coba saya terlambat terus, saya suruh mereka berdua. Jadi semuanya dimulai dari diri kita sendiri sebenarnya untuk menumbuhkan yang namanya motivasi ini, teori perilaku manusia. Jadi yang seharusnya kita lakukan adalah ini Bapak Ibu, motivasi internal. Jadi anak-anak juga akan melihat perubahan-perubahan positif dari dalam diri kita, apa yang kita lakukan untuk ditirukan. Kira-kira seperti itu ya Bapak Ibu. Kemudian contoh pengakuan apresiasi kebajikan. Ini dia apresiasi. Berarti bisa dikatakan penghargaan. Jadi penghargaannya ini bisa kita implementasikan kepada anak-anak kita. Kemarin saya perhatikan rasa empatinya bagus ya Kak. Kamu menghibur kawanmu yang lagi kemalaman, sebuah hal yang bagus. Jadi terkadang anak-anak kita juga banyak sebenarnya yang di rumah dia tidak mendapatkan perhatian. Contoh sama Bu Astri misalnya, dia ribut kepada Bu Astri sebenarnya bukan bawaan dia tukang ribut, tapi supaya dapat perhatian ibu ini. Ya kan? Banyak yang ingin diperhatikan karena dia tidak mendapat perhatian di rumah. Jadi di sini sebenarnya kita dituntut untuk pendalaman karakter anak-anak. Ya, itu yang pertama, pendalaman karakter anak-anak. Ada di situ pengakuan ataupun apresiasi kebajikan. Jadi di sini banyak anak-anak kita misalnya di dalam kelas dari 32 orang. Misalnya kita buat tugas, kita periksa sekali, minggu depannya nggak kerja tugas lagi. Kira-kira seperti itu. Dan ada juga anak-anak malas mengerjakan tugas karena tidak kita nilai. Jadi itu tadi dari motivasinya tadi, motivasi internal dan eksternalnya tadi. Oke, jadi di sini ini contoh dari pengakuan apresiasi kebajikan yang ada di sekolah. Kemudian Bapak Ibu, yang sering kita lakukan sebenarnya adalah masih dari sini, untuk mendapatkan ini semua masih yang namanya hukuman. Kan begitu Bapak Ibu. Jadi gak cuma hukuman Bapak Ibu, yang ini pun apresiasi juga bisa membunuh mental anak-anak. Gak cuma hukuman. Kalau hukuman tadi bisa kita katakan menertibkan atau membuat keteraturan dalam jangka pendek. Besok bisa diulangi. Kalau tidak kita berikan sanksi yang sama, ataupun tidak jumpa dengan guru yang sama. Ya Bapak Ibu. Kemudian apresiasi juga demikian. Seperti yang saya bilang tadi, ketika di suatu kesempatan kita selalu memberikan nilai yang bagus sama anak kita, tiba-tiba tidak kita koreksi. Nggak dikoreksi kok, nggak dinilai kok, usah dikerjain lah, kan begitu. Jadi terkadang apresiasi ini juga membunuh yang namanya kreativitas anak. Misalnya kita buat ini dalam kelompok, yang misalnya dalam 4 kelompok, dari 4 orang dalam satu kelompok ini, yang menonjol 1 orang, pastinya kan kita apresiasi dia kan. Yang lainnya merasa rendah hati, atau rendah diri ya, bukan rendah hati, merasa rendah diri. Dia aja tuh. Jadi makanya saya bilang tadi di sini, apresiasi juga bisa mematikan kreativitas, bukan cuma hukuman. Ya Bapak Ibu. Kemudian kita masuk selanjutnya. Ini dia perbedaan hukuman dan konsekuensi. Saya lihat, dan saya pun belum bisa sepenuhnya menerapkannya. Konsekuensi. Terkadang situasi di lapangan memaksa kita untuk melakukan hukuman. Padahal seperti yang saya bilang tadi, hukuman itu tidak efektif. Banyak hal-hal yang misalnya
jadi dalam perkara sama kita. Itu pasti tidak bagus kan? Contoh, pasti ada di antara kita Bapak Ibu guru yang masih ingat gurunya dari SD sampai SMA gara-gara menghukum. Ya. Bahkan kalau kita cuma nggak sok kita nengok dia, ya kan Bapak Ibu, nggak sok kita nengok dia gara-gara ini tadi hukuman. Dan kita dalam keadaan terpaksa untuk melakukannya. Jadi, kalaupun kita memberikan yang namanya sanksi kepada anak kita, berupaya kita untuk memberikan yang namanya konsekuensi, bukan hukuman. Apa bedanya hukuman dan konsekuensi? Oke, di sini bisa kita lihat sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, betul. Contoh, kita baru datang terlambat, disuruh kita keliling lapangan, dapat manunya, dapat capeknya, tertinggal mata pelajaran. Situ sesuatu harus terjadi. Oke, membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka yang waktu lama. Memang kita menghukumnya hanya 5 menit, tapi mengingat kita dalam waktu yang agak lama. Karena bisa jadi ketahuan kan nanti. Karena sebaik-baiknya kita juga pasti ada yang membenci, dan seburuk-buruknya kita pasti ada yang suka kan begitu. Pas perpisahan sekolah, pasti ada yang nanti anak-anak pas menyalahkan langkahnya gitu. Mungkin kalau benci begitu. Jadi di sini konsekuensi juga dampaknya dalam jangka waktu yang pendek. Jadi di sini nanti apa yang seharusnya kita lakukan dari yang namanya teori kontrol dari seorang guru. Oke, di sini bisa kita bedakan apa itu tindakan guru dalam menghukum ataupun konsekuensi. Kita bisa lihat. Mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi ke sekolah. Hukuman. Oke. Di sini lari mengelilingi lapangan. Hukuman. Meminta murid untuk berusaha skor jam segala macam adalah hukuman. Di sini mengganti kertas tugas teman-teman yang telah dicoret, konsekuensi. Kemudian membersihkan tumpang air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, konsekuensi. Tapi kalau kita berikan hukuman dan konsekuensi, bisa jadi diulangi nggak kira-kira Bapak Ibu? Bisa kan? Contoh, saya ambil pulpen Bu Mila, saya patahkan. Sebagai ganti dari tindakanmu, kamu harus mengganti pulpen dari Bu Mila. Kayak gitu aja. Banyak uang, besok aku patahkan lagi kok. Tinggal mengganti aja, orang kaya kok kalian. Kira-kira seperti itu. Jadi yang seharusnya kita lakukan, dan kalau bisa kita terapkan kan ini. Kalaupun tidak bisa yang namanya hukuman, minimal konsekuensi. Tapi kalau bisa, jangan kedua-duanya. Jadi apa yang harus kita lakukan? Kan begitu. Apa yang harus kita lakukan? Itulah yang akan kita pelajari di selanjutnya. Oke, kita masuk ke restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini dia Bapak Ibu. Jadi yang seharusnya kita lakukan, kita tadi masih di tahap hukum. Kan begitu Bapak Ibu. Padahal seharusnya kita lakukan adalah pada tahap restitusi. Itu dia pada tahap restitusi. Dan untuk memperbaiki itu semua nanti akan melalui yang namanya melalui tahap segitiga restitusi. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Ini yang seharusnya kita lakukan, bukan menghukum, bukan memberikan konsekuensi. Ya, mungkin dari si restitusi ini kita bisa menimbulkan yang namanya motivasi intrinsik atau motivasi yang timbul dari dirinya sendiri. Karena ini muncul atas kesadaran dirinya sendiri bahwa yang dilakukannya itu kurang tepat dan dia akan berusaha memperbaiki. Oke Bapak Ibu, ngantuk kira-kira Bapak Ibu? Oke, masih semangat Bapak Ibu? Oke, supaya kita makin semangat, kita gilingkan di ice breaking kita Bapak Ibu, biar lebih semangat Bapak Ibu.
Ya. Oke, silakan bangkit berdiri Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu. Oke. Ya, kau sama Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu bisa sambil minum, bisa sambil punya permen. Kalau kurang bisa minum. Ya, Bapak Ibu, kita sudah di puncak dari jalan ice breaking. Jadi di kelas juga untuk mengurangi tingkat kebosanan anak-anak, untuk membuat kreasi baru, mungkin anak-anak mengantuk atau bosan, bisa kita lakukan juga. Tidak ada yang melarang ya Bapak Ibu. Itu juga budaya, bisa kita lakukan budaya positif untuk meningkatkan yang namanya motorika di dalam kelas. Bagi Bapak Ibu guru yang mau melakukan ice breaking, jangan sungkan-sungkan, tidak dilarang. Ya Bapak Ibu, kita lanjut di sini. Membantu murid berpikir tentang orang-orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan mulia, bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi ini dia yang harus semestinya kita munculkan
dari motivasi anak-anak. Kemudian di sini kita melihat tabel perbandingan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kita lihat Bapak Ibu. Yang pertama kita buat ya, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Itu dia kalau dia hukuman. Kemudian jika dikonsekuensi, sesuatu harus terjadi. Seperti tadi, menghilangkan pulpen teman kita tetap terjadi juga, yaitu mengganti pulpen tersebut. Konsekuensi atas tindakan kita. Sementara jika dia direstitusi adalah restitusi merupakan pilihan. Jadi kita kasih pilihan terhadap anak didik kita. Apa yang harus dilakukannya untuk memperbaiki kesalahan itu. Jadi dari dalam dirinya sendiri, bukan paksaan kita, bukan karena arahan kita, tapi yang muncul dari dalam dirinya sendiri. Kedepannya Pak, saya akan lebih menghargai teman saya. Saya akan menjaga pertemanan saya dengan teman-teman saya, saling menghargai dan saling menghormati. Di sini saya rasa di restitusi ini udah nyaris kita lakukan sebenarnya. Salah satunya SMP kita SMP hebat, sudah rata-rata membuat keyakinan kelas di dalam kelasnya. Kira-kira seperti itu ya Bapak Ibu. Udah hampir semua kan Bapak Ibu. Dan juga kepada guru mata pelajaran juga bisa membuat keyakinan kelas di mata pelajaran tersebut. Keyakinan misalnya kesepakatan kelas di mata pelajaran bahasa Inggris misalnya bisa. Oke, jadi di sini di restitusi ini muncul dari yang namanya kesepakatan, bukan dari peraturan. Apa perbedaan dari yang namanya peraturan dengan kesepakatan? Apa kira-kira Bapak Ibu? Ada yang bisa Bapak Ibu? Oke, jadi peraturan itu bisa dikatakan delegasi. Berarti berupa delegasi yang namanya aturan dari guru ke siswa. Berarti dari satu pihak ke pihak lainnya. Kalau dia kesepakatan, berarti konsensus antara dua pihak tanpa paksaan. Berarti yang telah disepakati oleh kedua pihak tersebut. Contoh, di sini berdasarkan nilai-nilai kebajikan yang universal tadi, namanya budaya positif, ya, judulnya budaya positif. Berarti lebih ke kebiasaan kata-kata yang positif juga. Jadi kata-kata misalnya jangan, tidak, itu sebisa mungkin kita hilangkan. Jadi misalnya memukul teman, jangan memukul teman, bukan seperti itu ya Bapak Ibu. Berarti bisa kita katakan bahasa positifnya kira-kira jangan memukul teman. Apa bahasa positifnya yang bisa kita muncul? Sayangi teman. Iya, sayangi teman lo. Bisa juga saling menghormati. Jadi itu nanti di kebajikan yang universal tadi, sebisa mungkin kita menggunakan kata-kata yang positif juga. Jadi kita biasakan di sini supaya tercipta tadi yang P5 itu profil pelajar Pancasila. Oke. Kemudian di sini bisa kita lihat tidak nyaman untuk murid atau anak jangka waktu panjang. Sementara di konsekuensi tidak nyaman untuk murid anak untuk jangka waktu pendek. Dan di restitusi dikatakan menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Menguatkan, lebih ke menguatkan. Karena tadi kita menimbulkan kesadaran intrinsik dari dalam dirinya sendiri. Berarti dalam artian itu akan berkepanjangan. Dia sudah menyadari bahwa yang dilakukannya itu tidak bagus dan apa yang harus dilakukan untuk memperbaiki kesalahan itu. Bukan karena paksaan, bukan karena himbauan kita sebenarnya, tapi dari dalam diri sendiri. Kira-kira seperti itu. Kemudian di identitas gagal di hukuman tadi, korban mendapatkan keadilan. Betul, korban mendapatkan keadilan. Contoh nih, saya curi buku nanti, datang Bu Manalo, saya dihukum, kan begitu. Dia mendapatkan keadilan, tapi menemukan solusi kan kira-kira begitu. Bisa jadi nggak diulangi besoknya? Bisa jadi, karena
dia tidak melakukannya hari ini karena intimidasi kan seperti itu. Jadi di sini korban bisa saja diabaikan kalau dia dikonsekuensi, karena tadi misalnya nih, saya pukul dia, paling saya meminta maaf sama yang saya lakukan kesalahan. Jadi dia di situ bisa dikatakan si korban diabaikan, cuma minta maaf kan seperti itu. Sementara di restitusi korban mendapatkan ganti, berarti di situ bisa dikatakan pemulihan yang namanya mengembalikan dia kepada status sosial. Jadi di sana makanya ditemukan win-win solution di restitusi. Oke, nah itu dia beberapa contoh. Kita buat contoh lainnya, misalnya di sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Ini dia hukuman. Oke, kita ambil contoh Vincent di 85. Oke, mau misalnya ibu bilang menghukum dia, besoknya diulangi. Saya hukum dia, besoknya diulangi. Kenapa? Sistem tidak berjalan bila murid tidak takut. Misalnya dia tidak takut lagi sama guru, misalnya berarti besar, dia preman di kampungnya, dan kita pun tidak berani mencakapinya misalnya kan, tidak berani cari masalah sama dia. Nanti saya cari masalah di jalan, saya dicegahnya kan begitu. Jadi kalau kita menghukum dia, kira-kira berhasil nggak kira-kira orang itu? Kurang tepat kan begitu. Oke, di sini di konsekuensi memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Jadi kita yang cari sendiri, supervisi mencari yang namanya apa sih, bagaimana sih ini kan begitu. Sementara dia di restitusi, murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Jadi di sini juga tetap juga dia kuncinya sebenarnya bagaimana kita mendalami atau memahami karakter si anak. Bagaimana cara kita untuk melakukan pendekatan? Bagaimana kalau gagal? Saya sudah lakukan Pak, tapi gagal. Oke, sebagai bahan perbandingannya Bapak Ibu, bisa kita katakan bahwa ilmuwan itu bisa juga sampai ratusan kali gagal untuk mencapai penemuan. Albert Einstein saja yang sudah manusia luar biasa, manusia cerdas, dia pernah gagal dalam menemukan temuan. Dia pasti memerlukan sampai ratusan bahkan ribuan kali percobaan untuk mendapatkan temuan yang berhasil. Konon kita guru yang berinteraksi terus dengan anak-anak. Makanya saya katakan di sini guru adalah profesi yang paling komplit di dunia. Kita bisa tadi di konsultasi hukum, bisa ahli psikologi, bisa menjadi hakim untuk memutuskan, bisa menjadi pengajar, pendidik, bisa jadi inspirator. Itu dia tahapan guru tadi, pengajar, pendidik, bisa juga jadi inspirasi. Bagaimana kita menciptakan diri menjadi inspirator? Kira-kira seperti itu. Jadi kita menumbuhkan motivasi dari dalam anak untuk bisa seperti ini, kan begitu. Apakah kita sudah melakukannya untuk bisa seperti itu? Kira-kira seperti itu. Dan kita juga kalau bisa, jangan membandingkan dengan orang lain. Karena pencapaian setiap orang itu berbeda, dan pencapaian anak-anak juga pasti berbeda. Tapi kita harus membandingkan diri kita dengan diri kita yang sebelumnya. Sudah bagaimana saya sebelumnya? Apa yang saya harus lakukan? Reflektif. Oh, saya sudah di tahap ini. Apa yang harus saya tuju kembali ke depan? Dan juga kita itu kepada anak, saya nggak berhasil. Kita cari metode baru. Ya, kita berefleksi kembali atau membayangkan kembali kejadian di 10 tahun atau 20 tahun yang lalu ketika kita jadi siswa. Ketika kita dihukum nyaman apa enggak? Ya kan? Ketika kita berinteraksi dengan guru dekat sekali, dia bisa memberikan yang namanya motivasi, dia memberikan yang namanya solusi terhadap masalah kita. Bagaimana perasaan kita terhadap guru tersebut? Bagaimana kalau kita kembalikan posisi tersebut ke kehidupan sekarang? Kita ada untuk murid. Karena di sini tujuannya dari restitusi ini sebenarnya bisa dikatakan juga menciptakan sekolah yang nyaman dan aman bagi anak. Jadi sekolah ini bisa menjadi rumah bagi anak-anak kita. Kalau dia rumah berarti aman kan? Ketika dia datang bahagia, tersenyum, pulang juga harus dengan bahagia ataupun tersenyum. Itu dia harapan kita. Tapi terkadang ekspektasi kita kan di luar dari yang namanya realita.
Tapi saya mengajak di sini bukan kita Superman yang bisa langsung main bola membalikkan keadaan bisa 100%, tapi mencoba untuk melakukan perubahan dari dalam diri kita sendiri, mencoba untuk melakukan pendekatan kepada si murid, menyentuh hatinya, mana tahu bisa berubah. Kalau gagal kita coba lagi, namanya kita guru kan begitu loh, digugu dan itu sih harapan saya dari ini. Bukan saya suruh Bapak Ibu harus seperti ini jadi supaya tidak, tapi minimal bisa menularkan yang namanya semangat positif kepada anak didik kita. Kita ada buat murid kita, karena kata Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu harus menuntut, bukan memaksa. Jadi kalau terjadi kebosanan di dalam ruangan, si anak ngantuk, apa yang salah? Kita cari solusinya. Kita buat SBB tadi, biar lebih semangat lagi. Oke, ketika misalnya di dalam kelas kita buat refleksi kepada anak didik kita. Ada anak didik kita misalnya sedih buruk terus, perlukah kita tanya dia? Saya pikir perlu. Kamu kenapa nak? Oh iya Pak, saya sedih. Mama saya sekarang di rumah sakit. Jadi saya sedih, saya tidak semangat belajar. Barang kita paksa dia belajar harus siap 10 soal. Apakah bisa diselesaikannya jika hatinya ke sana? Begitu. Jadi terkadang kita hal yang paling utama adalah bagaimana kita memahami anak didik kita di dalam kelas. Kita pahami mereka, ya. Kita sediakan yang sesuai dengan kebutuhannya. Karena saya rasa Bapak Ibu guru sekalian pun pasti setuju. Setiap anak memiliki potensinya masing-masing. Setiap anak itu unik. Saya bisa ini anggota kelas saya 30 orang. Gak mungkin yang 30 orang bisa saya paksa harus 90 nilai IPS. Bu Mari misalnya jago nyanyi, ya dia pasti bisa dia aja nilai 90. Di matematika mungkin nilai 20. Tapi kan dia memiliki potensi. Apakah dia bisa sukses dengan jadi penyanyi atau artis? Bisa. Jadi bagaimana kita menuntun mengarahkan anak didik kita itu untuk mencapai potensinya, mengembalikan mereka ke identitas sukses, bukan ke identitas gagal. Itu sih sebenarnya lebih tujuannya menurut saya. Jadi menurut Bapak Ibu tentu saja berbeda kan? Oke, kemudian kita lihat di sini 9 ciri-ciri restitusi. Ciri-cirinya Bapak Ibu. 1, bukan menembus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Ini anak sejarah kali ini. Sejarah tidak terulang 2 kali. Jangan jatuh ke dalam lubang yang sama. Kira-kira seperti itu. Itulah maksudnya. Jangan jatuh ke lubang yang sama. Jadi kesalahan dari murid itu kita buat dia refleksi untuk dirinya sendiri supaya tidak mengulangi kesalahan yang sama. Contoh, Ibu Asmida, gara-gara dia sering terlambat, dia tidak naik golongan 10 tahun. Bisa. Kira-kira Ibu lagi nggak untuk terlambat? Tidak. Gitu dia. Jadi di sini belajar dari kesalahan. Jadi kesalahan yang di belakang itu cerminan kita untuk mengembalikan kita ke identitas sukses. Kira-kira seperti itu ya Bapak Ibu. Kemudian memperbaiki hubungan. 3, tawaran bukan paksaan. Jadi kita menawarkan. Jadi kita ibaratnya penjual kan, menawarkan. Gak mungkin. Bunda lihat, ini harus kamu beli, nggak bisa. Ini Bu 10.003, apakah Ibu berminat? Kita kita berikan yang namanya kualitas dari produk kita. Kira-kira seperti itu. Keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Seperti yang saya bilang tadi, menuntun bukan memaksa. Kemudian restitusi mencari kebutuhan dasar. 6, restitusi adalah cara yang paling baik. 7, fokus pada karakter bukan tindakan. 8, fokus pada solusi. Ini dia Bapak Ibu. Jadi restitusi ini kita juga harus menemukan solusi. Jadi ketika anak melakukan kesalahan, dia juga harus menemukan solusi dan kita tuntut untuk menemukan solusi. Jadi itu dia fungsi dari restitusi. Bukan hanya memberikan hukuman dan konsekuensi, tapi kita juga harus menemukan solusi dari tindakan yang dia lakukan. Oke?
Kemudian kita lanjut Bapak Ibu. Ini sudah kita lakukan. Terlebih saudara Pak Asmidan sudah melakukan. Saya lihat di kelas ini sudah ada. Ya kan Ibu? Ini terobosan yang sangat bagus. Karena saya masuk di kelas ini. Mungkin Ibu itu kita kaderisasi Bu Eka untuk Cileunyi angkatan 12. Dan saya bersedia untuk membantunya. Bagi yang bersedia. Mungkin Bu Novi juga bersedia. Saya bantu. Ya. Lihat di sini keyakinan kelas seperti yang saya bilang tadi, keyakinan dengan peraturan itu berbeda. Kalau dia keyakinan itu muncul bukan atas dasar paksaan, berarti konsensus atau mufakat bersama antara guru dan siswa. Kalau dia peraturan muncul dari dalam gurunya sendiri yang akan dipatuhi oleh murid. Jadi mungkin saja murid terpaksa melakukannya, namanya peraturan. Kalau keyakinan muncul dari dalam dirinya sendiri. Jadi kesepakatan dalam satu kelas, apa yang akan mereka sepakati di dalam kelas tanpa paksaan. Jadi kalau misalnya dilanggar, kembali lagi, apa kesepakatan kita? Ini Bang, betul nggak yang sudah kamu lakukan? Tidak Bang. Apa yang harus kamu lakukan? Seperti ini Pak. Oke, di sini ada beberapa pertanyaan. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Itulah dia peraturan. Ya, mengapa kita memiliki peraturan 3M menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak 1,5 meter? Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Itulah dia peraturan. Oke. Jadi di sini budaya positif menciptakan lingkungan positif, keyakinan kelas dan peraturan ke kelas. Inilah dari dalam ini keluar. Dari peraturan kelas muncul keyakinan kelas, memunculkan lingkungan yang positif, dan yang terakhir memunculkan budaya positif. Jadi dari bulanan ini sudah nampak sebenarnya yang mana dia yang paling berpengaruh. Si peraturan kelas di dalam terikat. Si keyakinan kelas sudah mulai menghijau dia, sudah melebar, lingkungan positif dan budaya positif. Kira-kira seperti itu. Karena jika kita sudah menciptakan budaya positif tadi, pasti yang ini sudah ada. Jadi Bapak Ibu, kita lanjut. Ini dia bedanya peraturan dan keyakinan kelas yang saya bilang tadi. Saya kembalikan ke tempatnya. Kalau dia di keyakinan kelas, tanggung jawab. Begitu juga selanjutnya. Dilarang melakukan kekerasan, keselamatan, menghormati orang lain. Jadi di sini tidak kita temukan lagi kata tidak, kata dilarang, kata jangan. Ya Bapak Ibu, jangan berlari di kelas atau di koridor, keselamatan dan keamanan. Ya Bapak Ibu, kita lanjut. Ini dia kebutuhan dasar manusia. Ini cukup menarik Bapak Ibu. Ini dia kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Jadi terkadang kita melupakan ini sebenarnya. Contoh, bertengkar saya sama utami, saya digebuk bukan saya lawan kan? Pasti saya lawan. Udah digebuk bukan? Itulah namanya bertahan hidup. Jadi di sini kita memverifikasi kesalahan yang dilakukan siswa. Jangan kita bertengkar aja langsung kita tendangkan kan gitu. Jadi kan tak mungkin kita larang dia bagaimana dia bertahan hidup dalam situasi genting, kan seperti itu Bapak. Ya, itu implementasinya ke dalam anak-anak ini. Kemudian kebebasan. Apa contoh kebebasan itu? Contoh, bosan kali kamu. Kami maunya ada ice cream. Tidak boleh. Jadi mereka tidak bebas. Akhirnya apa? Mereka itu menjadi pribadi yang otot kondusif, takut pada bencana. Jadi di sini yang saya ajak dari Bapak Ibu guru, sesekali kita berikan kebebasan. Kebebasannya dalam arti seperti ini. Pak, kami kurang suka dengan pembelajaran hanya mencatat saja Pak. Bagaimana Pak kalau kita buatkan pembelajaran yang kayak PowerPoint gitu Pak, menayangkan video biar kami langsung mengerti Pak. Contoh Pak, manusia prasejarah. Mana pernah kami jumpa sama orang itu Pak? Kalau cuma mencatat Pak.
saya tampilkan video manusia purba, misalnya animasinya, pasti orang itu lebih mengerti kan? Disitulah yang namanya kebebasan. Mereka bebas mengekspresikannya tanpa kita batasi. Tidak kita batasi ya Bapak Ibu. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima, ini dia. Bisa dikatakan terkadang kita masih memilih dan memilah anak didik kita kan gitu. Contoh, karena ini yang paling aktif. Nak, kamu ambilkan dulu itu. Ya, saya disuruh. Terkadang anak kita itu kan, saya tidak disayangi kok. Orang saya tak pernah ditegur, tak pernah disapa kok kan gitu. Jadi ini dia ya. Penguasaan. Ya, penguasaan. Ya. Kalau dia penguasaan itu kita berhasil mengembalikan dia pada situasi dia untuk kembali sukses. Misalnya, bagaimana kita mengembalikan kepercayaan diri anak-anak itu termasuk dalam penguasaan. Ini dia kesenangan juga. Kesenangan apa yang menyenangkan bagi anak didik kita? Misalnya SPG. Apa yang menyenangkan bagi anak didik kita? Kita buatkan demonstrasi, kita praktikkan. Jadi di sini karena tujuan pendidikan kayak pendidikan tadi menuntun, mengarahkan anak didik, bukan memaksa. Kalau dulu kalau tuntunan jauh ribut. Kalau dulu kan pembelajaran yang bagus itu kan pembelajaran yang kondusif. Kalau sekarang pembelajaran yang bagus itu pembelajaran yang interaktif. Kira-kira seperti itu. Jadi semangat untuk melakukan perubahan itu boleh kita lakukan sedikit demi sedikit. Kita harus berusaha kan begitu. Oke, kemudian 5 posisi kontrol restitusi. Ini dia Bapak Ibu guru hebat yang kita lakukan. Ini dia tahapannya. Oke, tahapan paling tinggi di sini adalah si manajer. Ini dia tahapan paling tinggi. Tahapannya di bawahnya pemandu, teman, membuat merasa bersalah dan berhukum. Posisi kita kira-kira di mana Bapak Ibu? Di mana mungkin kira-kira posisi kita? Ya, tergantung situasi. Tapi masih cenderung di sini Bapak Ibu. Bang? Iya, masih cenderung di sini. Dan tidak muluk-muluk. Dan saya juga mungkin masih kerap melakukan ini. Tergantung situasinya. Salahkah itu Bapak Ibu? Salahkah itu? Kira-kira salah nggak Bu Martina? Salah. Iya, salah. Tapi dari yang namanya kesalahan itu kita belajar. Namanya kita di sini kan berusaha. Jadi saya menghibur sini supaya kita berusaha, kan begitu Bapak Ibu. Jadi di sini posisinya penghukum. Jadi tanpa verifikasi harus kita hukum. Itu yang begitu. Terkadang membuat tidak nyaman, membuat merasa bersalah. Teman, pemantau dan manajer. Oke. Jadi posisi yang sebenarnya yang harus ingat ya Bapak Ibu, yang harus kita lakukan adalah manajer. Gak bisa sebagai manajer turun pemantau. Gak bisa pemantau teman. Gak bisa teman membuat rasa bersalah hukum. Tapi kalau bisa manajer, ya Bapak Ibu, kalau bisa dan harus bisa. Oke, kita cek sebuah video. Datang bos. Adalah pembantu penanggung jawab. Oke, Bapak Ibu, ini dia. Lima posisi kontrol dulu. Lima posisi kontrol itu adalah satu posisi tersebut. Maaf Bu, saya selamat pagi Bu. Naren, Ini posisi apa? sini kamu.
Selamat pagi Bu. Nah, yang seperti suara Terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kerjanya. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melewat ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren, Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Aduh, gimana ini? Maaf Bu, Tunggu sendiri, Naren. Kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren, Selamat pagi Bu. wah sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya cuma bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab
dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren, Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Dari Bu, posisi yang terakhir. Naren, Selamat pagi Bu. selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif. Oke. Oke Bapak Ibu, cukup jelas videonya tadi ya Bapak Ibu. Jadi posisi guru yang diharapkan dan harus bisa itu sudah dapat dari Bapak Ibu, manajer. Kenapa harus manajer? Jadi di posisi yang apa ini, penghukum, rasa bersalah teman dan pemantau itu tidak menemukan solusi dari permasalahan anak. Jadi perlu kita ingat Bapak Ibu, jika kita belum menemukan solusi dari permasalahan anak, maka
kesalahan yang sama akan terulang kembali. Jadi di sini guru sebagai penuntut kita harus memastikan dan juga mengupayakan kita menemukan solusi terhadap permasalahan anak didik kita supaya menemukan titik terang dan tidak terulang lagi. Itulah dia di sini sebagai manajer. Oke Bapak Ibu, setuju kira-kira Bapak Ibu dengan posisi manajer? Oke. Sebagai posisi kontrol sebagai manajer, inilah dia perbandingannya Bapak Ibu. Penghukum, orang bersalah, teman pemantau dan manajer. Oke. Di sini bedanya. Yang pertama, kalau guru penghukum biasanya menghadik, pembawa alasan bersalah, berceramah. Kalau dia teman membuat alasan-alasan pada murid, pemantau menghitung dan mengukur. Menghitung dan mengukur itu bisa kesalahannya udah berapa kali terlambat, apa yang sudah dilakukan selama ini, dan yang terakhir mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Itulah manajer, memverifikasi mengapa dia melakukan hal tersebut. Oke. Kemudian di sini untuk mengefektifkan posisi kita sebagai manajer, inilah hal yang sebaiknya kita lakukan, yaitu sebagai manajer itu dengan menggunakan segitiga restitusi. Oke, yang pertama di segitiga restitusi adalah menstabilkan identitas. Mengapa perlu kita stabilkan identitasnya Bapak Ibu? Jadi di sini kita katakan setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya orang yang pernah melakukan kesalahan ini. Dengan kita lakukan seperti ini, identitasnya sudah stabil, dia sudah mau bercerita. Kita bandingkan, kalau kita menghadiri dulu, kenapa kamu berkata? Pasti kita sudah takut untuk bercerita. Jadi kalau di sini, gak apa-apa, nah, semua orang pernah bersalah kok. Dia udah pasti mau bercerita. Oh, Bapak ini tidak marah, berarti Bapak ini mau menyenangkan saya, kan seperti itu. Jadi di sini dari dia yang kita dengarkan pasti dari yang namanya menstabilkan identitas, pastinya kita sudah bisa memvalidasi kesalahannya. Mengapa dia melakukan kesalahan tersebut? Di sini kamu tentu punya alasan mengapa melakukan hal tersebut. Di tadi kan sudah kita netralisir yang namanya identitas dia. Pasti dia kan mau bercerita kan, menceritakan apa alasan dia melakukan hal tersebut. Kemudian, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan hal yang kamu butuhkan? Oke, kemudian tahap ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nilai apa yang telah kita sepakati? Misalnya terlambat, nilai apa yang telah kita sepakati? Tepat waktu, oke. Dan tepat waktu, kamu ingin menjadikan seperti apa? Manusia yang disiplin dengan datang tepat waktu Pak misalnya. Oke. Apa yang akan kamu lakukan untuk datang tepat waktu? Oh, yang saya lakukan Pak, bangun lebih awal Pak, tidak main game online lagi Pak, menyetel alarm Pak. Jadi di sini di keyakinan kelas ini kita kembalikan lagi keyakinan kelas yang mereka sepakati. Jadi muncul yang namanya kesadaran dari dalam dirinya sendiri, dan kita menemukan yang namanya solusi dari permasalahan dia. Jadi di sini yang paling utamanya adalah kita bisa menemukan solusi dari apa yang telah dia lakukan. Itulah dia posisi seorang manajer. Oke, Bapak Ibu, kira-kira demikian yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Ibu moderator. Baiklah, terima kasih Bapak Ibu hebat. Demikianlah paparan dari Bapak narasumber kita. Di sini kami akan membuka sesi tanya jawab. Apabila ada pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu, kami minta 3 orang penanya. Silakan. Baik, Ibu Karina. Jadi mengenai apa Bu yang apa? Bu ya. Ini mengenai hukuman untuk mendisiplinkan siswa Bapak. Yang saya tanyakan, tadi yang di posisi manajer itu ada diberi hukuman itu Pak. Hukumannya itu apa? Yang tadi di manajer itu tadi saya
apa kurang jelas. Kata bapak tadi dia lebih bagus hukuman itu secara manajer. Itu secara manajer itu hukumannya apa? Tadi saya lihat tadi yang terakhir itu nggak ada tadi disuruh melakukan entah dipukul, entah di apa, entah disuruh lari-lari. Cuma mengingatkan alarm aja, itu aja. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin bertanya? Oke, silakan Bu. Ya, guru BPK kita. Sini aja Bu ya. Nggak sini, kok ada suara saya? Nggak usah. Gini kamu selaku saya guru BB SMP kita ini ya kan, agar sampai ke capai posisi manajer itu tadi, langkah-langkah apa saja yang saya terapkan nantinya Pak agar sampai ke posisi manajer itu? Baiklah, terima kasih. Satu orang lagi penanya, apabila ada Bapak Ibu silakan. Masih kami tunggu satu orang penanya lagi sebelum dijawab oleh Bapak narasumber kita. Ada lagi Bapak Ibu? Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sore, ingin saya tanyakan kepada Bapak narasumber. Perhatikan di situ yang paling baik adalah sifatnya manajer, gitu ya Pak. Sementara kita di SMP Negeri 1 Atas ini yang selalu kita laksanakan di lapangan itu, kalau sebenarnya untuk disiplin positif itu belum sampai ya Pak, belum tercapai gitu ya. Jadi sementara kalau yang kita pelajari hari ini, saya lihat baik gitu kan, melakukan disiplin positif. Nah, sementara dalam disiplin positif ini kita tidak boleh menghukum dan memberikan konsekuensi gitu ya Pak. Jadi bagaimana kita untuk menciptakan kondisi yang positif ini atau disiplin positif ini terhadap murid kita yang sekarang? Apakah ini bisa kita laksanakan sesuai dengan apa yang kita pelajari? Dan kapan kira-kira ini bisa kita laksanakan atau kita iya kita kerjakan gitu loh Pak, supaya apa yang kita pelajari ini tercapai sesuai dengan judul Bapak narasumber, yaitu disiplin positif. Jadi jangan cuma kita hanya belajar tapi tidak bisa kita terapkan gitu. Karena yang sering terjadi sekarang ini, kita sering kalau tidak ada hukum anak, ya mereka itu yang terjadi di lapangan akan merajalela gitu misalnya. Mungkin itu saja, sekian. Terima kasih pada ibu-ibu yang sudah memberikan pertanyaannya. Untuk mempersingkat waktu, kita berikan kesempatan kepada Bapak narasumber untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari ibu-ibu sekalian. Kepada Bapak narasumber, kami persilakan. Ya, terima kasih kepada Ibu Moderator. Di sini tadi pertanyaan Bu Carmila, posisi manajer tadi tidak ada kata hukum, kata Ibu itu. Iya, jadi di sini bisa kita lihat di segitiga restitusi tadi. Jadi di sini kita menstabilkan identitas si anak. Jadi di sini posisi manajer itu bukan berhukum, tapi mencari solusi dari apa yang telah dilakukan anak kita. Mencari solusi. Jadi kalau sudah ketemu solusinya, apa memang kita hukum? Kan begitu kira-kira. Contoh, ibu punya masalah, udah dapat solusinya, perlu nggak dihukum? Kan kira-kira seperti itu ibu. Bisa kira-kira ibu? Karena kita tadi berbasis mencari solusi, kira-kira seperti itu. Bagaimana Ibu Carmila? Apakah sudah puas dengan jawaban dari Bapak narasumber? Nanti gini Pak, kira-kira mencari solusi itu nanti si anak apa ngikutin Pak kalau diberi hukuman?
motivasinya kan motivasi intrinsik yang muncul dari dalam diri sendiri. Jadi tadi kesepakatan yang kita tawarkan tadi Bu, muncul dari dalam diri sendiri, bukan yang kita paksa. Misal kita tanya sama dia, apa cara untuk memperbaiki kesalahan ini? Kan udah kita tanya dulu, menurutmu salah gini kan salah Pak? Apa yang kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan ini? Kan dia mencari solusi. Berarti dalam diri sendiri, bukan kita paksa. Oke? Bagaimana Ibu Kamila? Sudah? Oke. Sekarang pertanyaan dari Ibu Duma. Oke, pertanyaan dari Ibu Duma mana? Agar sampai ke tahap posisi manajer, apa yang kita lakukan? Oke, jadi di sini hal yang kita lakukan itu sebenarnya sangat berat. Tapi apakah kita tak melupakan tantangan itu? Oke, jadi di sini instrumen untuk menciptakan ini dengan efektif sebenarnya adalah kerjasama antara warga sekolah. Warga sekolah berarti kita semua guru, kepala sekolah, semua warga sekolah. Jadi juga peraturan ataupun yang namanya kesepakatan harus memihak anak seperti itu. Kedua, murid. Ketiga, orang tua. Jika ketiga kaki ini, kalau di Batak dari yang betul, kalau satu ini tidak mendukung, itu susah untuk kita eksekusi. Oke, kira-kira seperti itu. Di sini kita harus bersinergi dari yang namanya yang ketiga itu. Tidak mungkin saya bisa melakukan budaya positif di sekolah ini kalau cuma sendiri saya. Cuma saya yang datang jam 7 pagi, piket dari 10 orang misalnya. Apa bisa saya handle dalam 100 orang? Kan dibutuhkan kolaborasi kan Bapak Ibu? Iya. Dan juga kita kolaborasi dengan orang tuanya. Apa bisa kita lihat dari beberapa ratus anak itu bagaimana dia di rumahnya? Kan tidak. Apa bisa kita membuat peraturan dengan sendirinya? Kan tidak Bapak Ibu. Harus ada dukungan dari kawan-kawan dan juga kepala sekolah. Dan juga kita menentukan motivasi intrinsik dari si anak. Oke, kemudian untuk nyampe ke tahap tersebut bagaimana? Yang kita lakukan sebagai guru, yang pertama yang pastinya kita harus mengerti apa kebutuhan si anak ini. Kita juga harus mendalami karakter si anak ini. Dari mana dia berasal, kehidupan sosialnya bagaimana, apa yang biasa dilakukannya, karakter dia bagaimana. Jadi sebenarnya ini kerjasama kita antara guru, orang tua, dan juga siswa tersebut. Bagaimana mendalami karakter si anak tersebut supaya bisa terwujud ini. Kalau cuma sendiri saya akan mungkin bisa. Jadi di sini saya mengajak Bapak Ibu bagaimana kita untuk berkolaborasi untuk menciptakan hal tersebut. Karena saya tidak bisa berdiri sendiri untuk hal tersebut. Sama seperti tangan, tidak bisa tepuk tangan sendiri satu tangan. Di sini Bu, agar sampai ke tahap tersebut ya seperti itu. Saya yakin kolaborasi dari tim siswa, lingkungan sekolah dia, murid yang bersangkutan, orang tua dan guru, ini saya bisa kita lakukan itu. Dan juga di sini, kalau di sekolah, wali kelas, guru BK dan guru mata pelajaran, kalau semua sinkron untuk melakukan yang namanya tugasnya, bisa mencari solusi dari setiap tahap, saya rasa bisa untuk melakukannya. Cuma kalau sendiri, saya rasa sangat sulit. Jadi kita mulai yang namanya si budaya positif ini kita eksekusi bersama. Saya yakin kedepannya pasti ada di tahap manajer semua. Mengapa sekolah sana bisa, kita tak bisa? Apa mereka langsung instan melakukan itu? Tidak. Pasti didukung oleh peraturan sekolah yang mendukung ke guru, menjadi kesepakatan, kolaborasi antar guru, kolaborasi dengan murid. Contoh yang Ibu Duma lakukan, sudah berkolaborasi dengan orang tua siswa selama ini? Belum. Oke. Udah mengenali karakter si anak sepenuhnya. Mengapa dia melakukan hal seperti itu? Apa Ibu sudah validasi? Bagaimana lingkungan sosialnya? Mengapa dia melakukan hal yang seperti itu? Jadi makanya saya bilang tadi mustahil tercapai kalau tidak ada kolaborasi dari ketiga sisi ini. Orang tuanya, si anak dari lingkungan sekolah. Oke? Ngerti Bu? Oke. Bagaimana Ibu Duma? Apakah sudah
sudah puas dengan jawaban dari Bapak narasumber? Oke, baiklah, ini pertanyaan terakhir dari Ibu Jarian kepada Bapak narasumber. Kami persilakan. Oke, menciptakan situasi positif. Apa bisa kita lakukan? Ya, ini bisa segera kita lakukan kalau seperti yang saya bilang tadi, kita melakukan kolaborasi di dalam kelas. Misalnya nih, kita sepakat kepada siswa itu kalau bermasalah bagaimana kita selesaikan, kita panggil orang tuanya, kita cari yang namanya akar permasalahannya, kita berikan solusinya. Otomatis lama-kelamaan hal itu tidak terulang kembali. Dengan syarat kita sepakat. Dengan syarat kita sepakat. Contoh guru jariah, ibu guru agama, misalnya Anis, di kampus itu cuma ibu yang bekerja, bisa nggak ibu terlibat kira-kira? Tidak bisa. Jadi di sini saya yakin kita bisa menciptakan situasi ini dengan cepat jika ada kerjasama di antara kita dan juga sekolah mendukung kita. Semoga Bapak Kepala Sekolah atau yang hadir di sini mendukung kita. Kira-kira seperti itu. Kebetulan sudah ada di sini Tuan Asep, semoga juga mendukung kita. Dan saya rasa itu sangat mendukung kita. Iya. Terima kasih. Bagaimana Ibu Jarian? Apakah sudah puas dengan jawaban dari Bapak narasumber kita? Oke, Bapak Ibu hebat. Ada lagi Bu? Baiklah, Bapak Ibu hebat. Apabila ada tanggapan, boleh kami kasih kesempatan kepada Bapak Ibu untuk memberikan tanggapan konstruktif yang bersifat membangun. Silakan Bapak Ibu. Bu Novi? Tanggapan yang membangun. Oh ya. Tanggapan yang membangun. Ya, terima kasih untuk waktunya kepada Bapak narasumber, Bapak silakan. Tadi tanggapannya, karena banyak tadi ya Pak, Ibu guru kita yang sangat bersemangat. Bu Duma sebagai guru BP bersemangat, Bu Jaria, Bu Karmila juga demikian. Tadi apalagi Bapak bilang perlu adanya kolaborasi, kerjasama dari semua. Saya rasa saya setuju itu Pak dengan pendapat Bapak. Benar, nggak bisa satu orang untuk mengubah sekolah ini, apalagi 600 siswa gitu, sangat banyak. Jadi tentunya perlu berkolaborasi semua guru. Jadi bukan hanya tugas Bu Duma ini, Pak Edo, Bu Febri sebagai guru BP, tetapi kita semua. Berarti dengan kata lain seperti yang dibilang oleh Bu Jariah, kapan nih kita eksekusi? Seharusnya ya kan Pak, ini di awal tahun ajaran kita maunya ganti, nggak peraturan lagi kan, bukan peraturan SMP Negeri 1 yang atas. Nah, saya pun agak lupa berdiskusi dengan Bapak Wakasek Kesiswaan kita. Seharusnya kita ganti, bukan aturan yang disosialisasikan. Karena kemarin kalau nggak salah Bu Duma mensosialisasikan peraturan dengan Pak Edo, dengan Bu Febri, itu yang disosialisasikan adalah peraturan. Berarti seharusnya yang disosialisasikan kepada anak-anak adalah kesepakatan. Kita harus sepakat dengan anak-anak tentang apa yang mau kita buat. Kalian mau bagaimana? Nah, itu dia. Jadi saya rasa itu bisa menjadi bahan pertimbangan kami juga Pak, untuk di tahun ajaran berikutnya bisa mengganti hal yang belum sesuai dengan segitiga restitusi agar bisa sesuai. Jadi kalaupun tidak terrealisasi di tahun ajaran ini, kita berharap di tahun ajaran depan itu sudah bisa terrealisasi, dan kami akan diskusikan bersama-sama bersama Bapak Wakasek Kesiswaan dan Kepala Sekolah, dan tentunya dukungan dari Bapak dan Ibu. Terima kasih Pak.
Terima kasih kepada Ibu Martina atas tanggapannya. Semoga kita bisa melaksanakannya dengan baik di sekolah kita, dan tentunya dibutuhkan kerjasama dari kita semua ya Bapak Ibu hebat. Baiklah, selanjutnya refleksi. Ya, refleksinya Bapak Ibu menyusun di grup dari handphone ini. Jadi saya edit video ini ya Bapak Ibu. Oke. Ya, sekian dan terima kasih. Baiklah Bapak Ibu hebat, demikianlah acara diseminasi kita pada sore hari ini. Terima kasih kami ucapkan. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.